Mengapa lingkungan belajar penting bagi anak? Anak belajar tidak hanya dari apa yang diajarkan kepadanya, namun anak juga belajar dari apa yang dilakukannya dan dari apa yang ditangkap oleh indera dan lingkungan sekitar, termasuk orang-orang yang ada di sekelilingnya. Lingkungan belajar penting untuk diperhatikan oleh guru karena lingkungan dapat mempengaruhi perasaan, tindakan, dan perilaku anak. Penataan lingkungan belajar yang teratur dan tepat akan melatih anak untuk dapat berpikir secara teratur dan runtut. Penataan lingkungan belajar juga merupakan ekspresi seni dan kreativitas bagi guru untuk menciptakan suasana yang dinamis dan kondusif bagi perkembangan anak, sesuai dengan tema dan kebutuhan pembelajaran yang berlangsung. Lingkungan belajar yang dapat mengoptimalkan hasil pembelajaran anak adalah lingkungan belajar yang mendorong anak untuk terlibat aktif untuk berkreasi, seperti menjelajah dan melakukan percobaan-percobaan terhadap objek-objek yang ada di sekelilingnya, menggunakan benda atau memainkan suatu permainan dengan berbagai macam cara. Oleh karena itu, guru harus merencanakan, menata, memanfaatkan, dan merawat dengan baik lingkungan yang ada di sekitar lembaga PAUD. Dukungan guru yang dapat membantu anak untuk terlibat aktif dan berkreasi dengan lingkungan di sekitarnya, seperti ikut bermain bersama anak tanpa mendikte apa yang dilakukan anak, motivasi anak agar bebas mengekspresikan dirinya dalam melakukan kegiatan, bercakap-cakap dengan anak tentang kegiatan yang dilakukannya, peka terhadap kebutuhan anak dalam menciptakan lingkungan belajar. Gunakan sarana prasarana yang fleksibel yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan minat anak. Pastikan bahwa penataan lingkungan pembelajaran memungkinkan untuk bergerak dengan leluasa. Apa saja model pembelajaran yang dapat digunakan? Yang pertama, model sudut. Yang kedua, model sentra. Yang ketiga, model kelompok dengan pengaman. Yang keempat, model area. Di TK Miftahul Huda Cibenying menggunakan model area. Model ini dikembangkan oleh High Scope di Amerika Serikat dan dikenalkan di Indonesia oleh Children Research International. Model area memfasilitasi kegiatan anak secara individu dan kelompok untuk pengembangan semua aspek. Area ditata secara menarik. Setiap area memiliki beberapa kegiatan yang menggunakan alat dan bahan yang berbeda. Semua anak dapat memilih area mana yang paling sesuai dengan minatnya. Untuk semua area difasilitasi oleh seorang guru. Guru mengawasi anak-anak yang bermain di semua area yang dibukanya. Di TK Miftahul Huda terdapat model area. Yang pertama, area seni dan motorik, area baca tulis, area musik, dan juga area balok. Lalu bagaimana menata lingkungan belajar? Kebutuhan perkembangan anak dapat dipenuhi dengan kegiatan bermain di dalam atau indoor dan di luar ruangan ataupun outdoor. Sarana bermain tidak harus buatan pabrik, tetapi dapat dibuat sendiri oleh para pendidik dan orang tua yang disesuaikan dengan potensi dan kondisi lingkungan sosial budaya daerah setempat. Sarana bermain anak usia dini dapat berupa bahan atau alat-alat di lingkungan sekitar anak yang dapat menjadi alat stimulasi untuk memunculkan potensi anak, memaksimalkan dan mendeteksi pertumbuhan dan perkembangannya. Apa saja tujuannya? Yang pertama, menciptakan situasi pembelajaran yang kondusif dan menyenangkan. Yang kedua, memotivasi anak untuk terlibat aktif dan proses pembelajaran. Yang ketiga, memudahkan anak untuk belajar fokus, mandiri, tanggung jawab, klasifikasi, kerapian, dan lain-lain dalam keteraturan.
Apa fungsinya? Yang pertama, mempersiapkan lingkungan fisik yang aman, nyaman, menarik, dan didesain sesuai dengan perencanaan sehingga mendorong anak untuk mengoptimalkan perkembangannya. Yang kedua, mendukung anak untuk mandiri, bersosialisasi, dan menyelesaikan masalah. Prinsip apa saja yang harus diperhatikan? Lingkungan belajar dibedakan atas dua jenis, yaitu lingkungan belajar di dalam ruangan atau indoor, dan lingkungan belajar di luar ruangan ataupun outdoor. Penataan alat mainnya disesuaikan dengan jenis lingkungan belajar anak. Prinsip-prinsip lingkungan belajar di dalam ruangan. Yang pertama, kesesuaian dengan usia dan tingkat perkembangan anak. Keselamatan dan kenyamanan, menarik dan dapat diperkirakan, kesesuaian dengan kegiatan pembelajaran, fleksibel, perbandingan dengan jumlah anak, keterjangkauan, labeling, dan kebersihan. Prinsip-prinsip lingkungan belajar di luar ruangan. Yang pertama, keamanan lokasi. Yang kedua, kemudahan mengakses, pengelompokan usia, peletakan mainan, jarak pandang pengawasan, tanda usia dan atau pelabelan, pengawasan.